Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Perwakilan dari kelompok 3 akan membahas materi tentang bahasa dan kelompok etnik. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu pertama ada Hairul Nurung, kedua Siti Era Fasira, ketiga Irfandi, dan keempat Jiwi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materinya. Lingkup materi. Lingkup materi ini terdiri atas 4. Pertama, individu dalam lingkungan etnik lain. Kedua, fungsi bahasa dalam masyarakat. Ketiga, bahasa dalam lingkungan etnik lain. Keempat, etnik masyarakat ragam bahasa. Individu dalam lingkungan etnik lain. Ini yaitu adanya berbagai etnik dalam suatu negara dapat menimbulkan masalah kebahasaan, terutama yang berkaitan dengan pengajaran. Gusti Ketut Ranu bertemu dengan seseorang yang berlatar belakang bahasa Jawa. Detilik dari namanya, beliau adalah orang Bali yang tentu saja berbeda dengan orang Jawa. Perkenalan ini diawali dengan memakai bahasa Indonesia dan segera berubah dengan bahasa Jawa halus atau krama dan krama ingil. Ternyata bahasa Jawa yang digunakan Pak Ketut cukup mengecoh pandangan orang Jawa terhadap beliau. Sebagai orang Jawa dapat berkata, tidak mengira beliau orang Bali, atau saya kira dia orang Jawa. Ternyata beliau pernah bersekolah dan bekerja di Jawa, atau tepatnya dalam masyarakat berbahasa Jawa dalam beberapa tahun. Kemudian, fungsi bahasa dalam masyarakat. Fungsi bahasa dalam masyarakat menurut Halliday merinci ada 7 fungsi bahasa, yaitu 1. Interaksional, 2. Personal, 3. Regulatoris, 4. Instrumental, 5. Representasional, 6. Imajinatif, dan ke-7 heuristis. Bahasa dan ragam bahasa sebagai ciri pembeda ini yaitu etnik menjadi identitas mereka meskipun masih ada ciri-ciri lain, misalnya agama, sejarah, kebudayaan, adat istiadat, atau mungkin juga fisik. Kadang-kadang merupakan suatu kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri jika orang-orang sesama suku dapat berkumpul, sekedar berbicara dalam bahasa daerah mereka. Ragam bahasa suatu bahasa juga bisa dipakai sebagai identitas etnik. Hal ini dimungkinkan sebagai mekanisme mempertahankan dialek kelas sosial atau faktor sikap yang menganggap dirinya berasal dari kelompok sosial tertentu. Etnik masyarakat aneka bahasa. Masyarakat aneka bahasa atau masyarakat multilingual adalah bahasa yang mempunyai beberapa bahasa. Masyarakat demikian terjadi karena beberapa etnik ikut membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Kebanyakan negara memiliki lebih dari satu ibu dalam wilayah yang dihuni bahasa itu. Bahkan, bahasa Indonesia mempunyai lebih dari 500 bahasa. Jadi, kesimpulannya yaitu 1. Ungkapan bahasa menunjukkan bahasa, memberi petunjuk bahwa tutur kata seseorang akan menunjukkan bagaimana sifat dan watak orang itu, dari kalangan mana dia. 2. Etnik mengacu kepada kelompok yang keanggotaannya berdasarkan asal-usul keturunan, yang ditandai ciri-ciri relatif tetap, seperti warna kulit, rambut, hidung, dan sebagainya. 3. Individu dalam lingkungan etnik lain akan mengambil alih ciri linguistik orang-orang yang hidup rapat dengan mereka. Dengan demikian, dasar perbedaan bukan karena warna kulit, melainkan lingkungan bahasa kelompok yang dominan di tempat itu. 4. Masalah individu dalam kelompok adalah penguasaan bahasa. Ada 2 motivasi. Pertama, motivasi instrumental, yaitu motivasi belajar bahasa karena menganggap bahasa sebagai instrumen atau alat untuk mencapai sesuatu. Motivasi kedua,
Motivasi integrasi menganggap bahasa yang dipelajari sebagai sarana untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat baru yang akan dimasuki. 5. Fungsi bahasa berkaitan dengan hubungan-hubungan bersifat referensial atau simbolik. Penggunaan bahasa cenderung tertonjol oleh salah satu fungsi tanpa menghilangkan fungsi yang lainnya. 6. Antara bahasa dan etnik. Dengan fungsi bahasa, keduanya menunjukkan bangsa. Bagaimana seseorang berbahasa dalam menunjukkan kepribadian suatu bangsa. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.